Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini silakan kita berdoa dulu sebelum belajar kita mulai. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gagal, gerak. Berdoa mulai. Baiklah, Nanda, Bapak akan ambil absen satu-satu. Silakan dengarkan. Abimo Saputra, Aldi Fadli, Alicia Maharani. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat untuk belajar hari ini. Jadi sekarang adalah pertemuan ketiga kita ya. Ananda, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai informatika di tingkatan SMA. Dan juga kita sudah belajar mengenai keterampilan generik dalam informatika. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, jadi sekarang kan kita baru bangun ya. Masih ada yang ngantuk, masih ada yang masih lemas. Jadi hari ini kita ice breaking dulu sebentar, silakan berdiri depan kursinya. Ya, nyanyinya seperti ini. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua. Jadilah jembatan kuat. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat. Jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam. Jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan. Lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10. Tangan, prok. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Silakan duduk. Sebelum kita masuk, Ananda harus tahu dulu apa tujuan dari materi hari ini. Oke. Yang pertama mengidentifikasi algoritma standar searching atau pencarian pada contoh di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada menjelaskan penggunaan berbagai struktur data yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga menggunakan struktur data dan algoritma standar yang ada. Pemahaman bermakna di sini bahwa algoritma proses searching ya yang ada pada program komputer itu sangat mudah dipahami atau dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita dapat mencari sesuatu yang tak kasat mata. Dan masing-masing kita dapat menentukan sendiri bagaimana cara mencari yang lebih efisiennya. Oke. Yang pertama, apakah kamu mengerti apa itu mencari? Sebelum kita masuk, apa itu mencari? Sepemahaman Anda apa? Coba angkat tangan. Setelah yang salah nggak apa? Mencari itu apa? Besok mencari buku, mencari baju kan? Mencari mencari ikan. Apa ya? Ada yang bisa menjawab dulu? Apa itu mencari? Ayo, siapa? Apa itu mencari? Ayo, angkat tangan. Silakan Febri. Mencari adalah segala sesuatu yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita inginkan. Oke, boleh tepuk tangan untuk Febri. Selanjutnya ada, jika di kepala kita tuh terlintas sebuah lirik lagu nih, misalkan kita lagu sekarang yang hit apa? Apa? Apa yang hit sekarang lagunya? Yang sering ada di Spotify atau di playlist Anda itu apa? Satu, Wilda. Oke, Taylor Swift ya. Dah. Kalau misalkan kita nih tidak tahu judulnya, bagaimana kita menemukan judul tersebut? Mencari di YouTube, lagi Google ya. Kita cari di Google. Yang ketiga, pernahkah kita itu kebingungan mencari sebuah buku di perpustakaan? Bingung kan? Saat kita meminta bantuan petugas perpustakaan, kenapa petugas itu
cepat mendapatkan atau menemukan buku yang kita cari? Satu-satu, udah jelas suaranya. Silakan. Ya, bagus. Ada lagi? Sudah ditata terlebih dahulu. Ada lagi? Sarah? Ya, karena setiap buku memiliki kode tersendiri. Sekarang apa itu mencari? Kita lihat secara konsepnya ya. Oke, dalam eksplorasi konsepnya, mencari itu adalah menemukan sesuatu yang berupa benda, ada angka, konsep, ataupun informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruangan pencarian. Jadi mencari itu adalah menemukan sesuatu dalam ruangan pencarian. Oke, masalah pencarian ini sangat umum ditemukan dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Ada yang tahu contohnya? Pencarian ini sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya? Apa? Mencari uang. Ada lagi? Boleh. Ya. Oke, ketika kita ingin mencari sesuatu yang kita inginkan, berarti kita harus menemukan suatu benda atau objek atau yang memenuhi kriteria yang ingin kita cari. Ya, misalnya kita mau cari buku, tentu letaknya di rak buku ya. Jadi itu kan sesuai. Misalnya kita cari uang itu bekerja, atau kalau cari di jalan kan susah. Itu contoh objeknya harus sesuai dengan kriteria apa yang kita cari. Nih, contoh yang pertama, mencari buku dengan judul tertentu di rak buku perpustakaan. Ya, yang disampaikan teman-temannya tadi. Contoh yang kedua adalah mencari dokumen atau web tertentu dengan mesin pencarian seperti seperti kita lupa liriknya atau kita hanya mengetahui sepenggal lirik. Ini biasanya kita kan gengnya apa lirik ini, apa judulnya ya. Jadi kita cari sepenggal lirik di Google, maka Google ini akan mengeluarkan judul atau lirik penuhnya. Oke. Selanjutnya adalah mencari pakaian batik seragam yang di lemari yang berisi semua pakaian yang kalian miliki. Jadi kan kalau misalkan kita ada sebuah lemari dan di situ terletak, kalau misalkan kita tidak menyesuaikan atau tidak klasifikasi atau tidak memisahkan bagian-bagian baju yang misalkan kaos, kemeja atau dress ya. Kalau misalkan kita tidak pisah-pisah, maka kita harus mencari sesuai apa? Bagaimana kita mencari kalau misalkan pakaian batik misalkan ini dalam sebuah lemari? Bagaimana kita mencarinya? Bagaimana? Ya, kita bisa melihat motif dari batik itu beda dari pakaian yang lain. Atau kita bisa lihat dari urut dari atas misalkan, lemari kita kan tinggi. Dari atas urut sampai ke bawah, ya, atau dari samping ke ya, itu ya. Bagaimana strategi yang bisa kita gunakan untuk mencari apa yang kita inginkan seperti baju tadi. Ada cara lain enggak untuk mencari baju tadi? Apa? Menyesuaikan warna baju, ya bagus. Oke. Kan kita ada permainan mengenai tebak angka ya. Atau cari sendiri. Oke, cari sendiri ya. Oke, kita akan bermain tebak angka, cari sendiri, satu kelompok itu 2 orang. Kita ada game sedikit. Oke. Dalam permainan ini, dengarkan dulu cara mainnya, skenario-nya. Dalam permainan ini kita harus berpasangan dengan sebangku atau setelah. Mau dengan siapapun boleh, tapi harus berdua. Nah, jadi nanti kita akan memilih angka dari angka 1 sampai 100 dan angka tersebut dirahasiakan. Tugas teman satunya menemukan angka tersebut. Jadi kita berdua nanti ada satu orang yang menebak dan satu orang yang memberi instruksi. Seperti tebak-tebak yang sebelumnya ada di game-game sebelumnya. Itu ada yang di TV seperti itu ya. Oke. Nah, setiap kali kalian menebak, teman kita yang mengetahui angka tersebut harus menjawab ya. Ada 3 kemungkinan harus menjawab. Yang pertama itu benar, jadi tidak boleh kata lain. Benar apabila tebakan teman kita itu benar. Misalkan angka yang kita pilih adalah 100. Teman kita menebak 100 benar. Jadi itu jawabannya. Kalau misalkan angka milikku lebih kecil. Misalkan 100.
Angka kita 100, yang ditebak teman kita adalah 90. Jawabannya apa? Angkaku lebih besar, angka milikku lebih besar. Jadi teman kita akan menebak 90 berarti 95. Angkaku lebih besar. Kalau misalkan 95 berarti kan belum 100. Angkaku lebih besar. 100 benar. Ya. Itu cara mainnya. Sudah paham? Siapa yang mau main duluan? 2 orang maju ke depan sini. Aldi. Kayaknya nampak di tulisan tangannya mana? Berarti gini sedih. Ya, Farhan silakan mulai. 45, lebih besar. 60, Angkaku lebih kecil. 50, Angkaku lebih besar. 55, Tangan. Berarti Farhan tadi berapa kali menebak tadi tuh? 3 kali ya. Kalau yang menebak sini? Kuliah bebas angka, Pak. Harus bulat. Bulat bebas. Oke. Silakan Airin menebak. Teman-teman yang lain dengarkan. Hitung berapa kali Airin menebak. 10. Angka lebih besar. Jangan suruh. Nah. Benar. Udah gak? Berarti tebakan ketiga baru benar ya. Ya karena waktu ya. Nanti minggu depan kita main lagi. Oke, hari ini silakan kita diskusi berbagi kelompok-kelompoknya yang tadi saja atau mana? Atau kita bagi lebih kecil, lebih besar? Bagaimana? Yang tadi saya. Dah, silakan duduk berdua seperti teman yang tadi. Dah, ini materinya silakan diskusikan. Bertiga. Oke, satu kelompok 3 orang. Silakan. Definisi searching, algoritma pencarian, dan penerapan metode pencarian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan. Oke, kelompok Niken sudah selesai. Silakan Niken dan teman-temannya maju ke depan. Akan mempresentasikan. Ya, Niken dan teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi. 1. Definisi pencarian adalah proses pencarian informasi data atau objek yang diinginkan dalam satu sistem atau database. 2. Algoritma pencarian adalah serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk menemukan elemen tertentu dalam kumpulan data. 3. Penerapan metode pencarian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mesin pencari internet, aplikasi navigasi, sistem manajemen penataan, aplikasi belanja online, email, dan pencarian serta di ponsel. Oke. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih Niken dan teman-teman. Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Yang sudah silakan Gusti. Gusti dan Fari. Nggak usah. Langsung aja. Orang tahu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Definisi pencarian atau searching. Searching adalah sebuah metode pencarian guna menemukan data atau informasi yang sedang dicari dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data sama. Pencarian diperlukan untuk mendapatkan informasi atau data dari kumpulan data yang sebelum diketahui. 2. Algoritma pencarian adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan langkah-langkah tertentu atau mencari data yang disimpan dengan kunci tersebut. Setelah proses dilaksanakannya, kemungkinan adalah data ditemukan atau tidak ditemukan. Sekarang silakan kembali ke kursinya masing-masing dulu. Oke, dah setelah kita Ananda dengarkan dulu. Kita tidak ada main komputer karena sudah selesai. Dah. Tadi kita sudah main game mengenai tebak angka. Kita sudah mengetahui juga definisi dari searching itu apa. Setelah itu algoritma pencarian itu apa. Dan yang ketiga adalah penerapan sehari-hari itu seperti apa. Oke, jadi di dalam grup kita akan ada refleksi nanti. Silakan Anda isi link dalam grup. Yang belum masuk grup mungkin silakan masuk. Kalau tidak ada paket silakan pakai wifi lah berdua itu ada. Ya, sandinya itu. Silakan isi hari ini ya. Hari ini kita isi, itu isinya pertanyaan tentang materi hari ini. Pencarian. Jadi pencarian itu apa? Satu orang. Silakan Ilham. Oke, jadi pencarian itu adalah sebuah konsep ya. Secara konsepnya adalah menemukan sesuatu seperti angka, benda, atau apapun itu, ataupun informasi yang memenuhi kriteria tertentu. Ya. Jadi untuk hari ini kita belajarnya sampai di sini dulu. Kita akan refleksi nanti, apapun nanti hasil dari refleksinya kita akan adakan evaluasi minggu depan. Ya, kita akan bahas lagi mengenai algoritma searching. Karena ini baru sekedar teori saja, belum masuk ke prakteknya nanti mengenai pemrograman. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih semangatnya, terima kasih antusiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.